Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Wulandari. Apa kabarnya nih kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini aku lagi dapat orderan bolu kukus mekar dan juga Putri Ayu, masing-masing itu satu mika. Kalian mau tahu cara aku membuatnya? Yuk langsung aja kita ke videonya. Oke guys, di sini aku sudah siapkan bahan-bahannya. Yang pertama aku mau bikin Putri Ayu dulu. Untuk bahan-bahannya ada 250 gram gula pasir, 250 gram tepung terigu, lalu aku pakai telur, 2 butir telur, dan aku pakai SP atau pengembang. Aku pakai 1 sendok teh munjung seperti ini ya guys. Selanjutnya aku pakai 1 saset vanili bubuk, dan aku pakai juga 1 saset santan instan yang ukuran 65 ml. Tapi aku cuman pakai setengah bungkusnya aja ya. Lalu di sini aku sudah siapkan baskom dan aku sudah masukkan gula pasir, vanili bubuk, SP dan juga 2 butir telur. Nah, semua bahan ini akan aku mixer sampai benar-benar putih, kental dan berjejak selama kurang lebih 10 sampai 15 menit, atau sesuaikan saja dengan mixer kalian masing-masing ya guys. Pokoknya ini harus kita mixer sampai benar-benar mengembang ya guys, biar nanti tuh kuenya enggak bantet gitu loh. Nah, kalau misalkan sudah mengembang seperti ini akan aku matikan dulu mixernya. Lalu aku akan siapkan terigu. Nah, ini terigunya udah aku ayak dulu ya guys sebelumnya. Ini aku pakai 250 gram atau seperempat. Nah, ini akan aku masukkan juga santan instan yang tadi aku sudah siapkan. Ini setengah bungkus santan instan dan aku tambahkan air sampai 250 ml. Lalu akan aku masukkan semuanya dan kita akan mixer lagi sampai semuanya ini tercampur dengan rata. Untuk nge-mixernya ini aku pakai kecepatan yang paling rendah aja ya guys. Pokoknya sampai tercampur dengan rata saja. Nah, kalau udah seperti ini, sekarang akan aku matikan mixernya. Lalu akan aku pisahkan sedikit warna putihnya seperti ini ke dalam plastik. Dan untuk adonan yang banyaknya ini akan aku tambahkan pasta pandan. Untuk banyaknya ini sesuaikan aja dengan selera kalian ya guys. Di sini aku pakai sekitar 1 sendok makan. Lalu akan aku mixer pakai kecepatan paling rendah aja, pokoknya sampai tercampur aja ya guys. Nah, kalau udah tercampur seperti ini, sekarang aku mau pakai bantuan spatula biar memastikan kalau semuanya ini sudah tercampur dengan rata. Selanjutnya di sini aku sudah siapkan cetakan Putri Ayu kayak gini ya guys. Terus aku sudah olesi tipis-tipis dengan minyak goreng, dan sekarang mau aku masukkan dulu untuk adonan yang warna putihnya ini di bawahnya seperti ini ya guys. Nah, di sini aku pakai adonan yang warna putihnya ini biar nanti tuh kesannya kayak pakai kelapa parut gitu loh guys. Karena kan kalau Putri Ayu memang identiknya pakai kelapa parut. Tapi karena di sini harga jualnya aku aja ekonomis, jadi aku ngide aja biar nanti tuh kesannya tuh pakai kelapa parut, padahal ini tuh cuma dari adonannya aja yang aku pisahkan dulu sebelum diwarnain yang warna hijaunya itu. Oke, lanjut. Sekarang kalau udah diisi semua pakai adonan putihnya di bawah, sekarang aku mau masukin adonan yang pandannya ini. Di sini aku enggak isi full semua ke cetakannya ya guys. Aku cuman isi 3/4 dari cetakannya aja. Karena nanti kan akan mengembang ini adonannya. Tapi kalau misalkan kalian mau ngisi full juga boleh ya guys, tapi sesuaikan lagi dengan harga jual kalian ya. Oke, lanjut. Kalau udah diisi semuanya, sekarang aku sudah siapkan kukusan dan sudah mendidih. Sekarang mau aku masukkan cetakan yang berisi Putri Ayunya ini. Ini akan aku kukus selama kurang lebih 15 menit di api sedang aja, dan untuk tutupnya jangan lupa dipakein kain seperti ini ya guys. Dan setelah 15 menit kue Putri Ayunya sudah matang. Masya Allah, alhamdulillah nggak ada yang bantet ya guys, dan ini tuh mengembang dengan sempurna seperti ini. Sekarang mau aku keluarkan dulu dari kukusannya dan akan aku keluarkan langsung dari cetakannya seperti ini. Ini tuh gampang banget untuk keluarinnya karena tadi udah diolesi dengan minyak goreng ya guys. Ini dia kue Putri Ayunya sudah matang semuanya. Dan dari satu resep ini aku menghasilkan sekitar 55 piece Putri Ayu dengan cetakan seperti ini. Tapi kalau kalian pakai cetakan yang kecil itu akan menghasilkan lebih dari 55 piece ya.
Dan kalau kalian pakai cetakan yang agak gede, pasti itu akan lebih sedikit dari 50 piece ya guys. Oke, sekarang lanjut, aku mau bikin bolu kukus mekarnya. Untuk bahannya ini ada gula pasir sebanyak 400 gram, lalu ada tepung terigu sebanyak 500 gram atau sekitar setengah kilogram, lalu ada 2 butir telur, ini suhu ruang ya guys untuk telurnya, dan ada 2 saset vanili bubuk, atau kalau kalian nggak punya yang bubuk bisa pakai yang cair. Selanjutnya di sini aku pakai meses yang 1000-an kayak gini. Ini ada 2 bungkus tapi aku cuman pakai 1 bungkus aja, dan 1 saset santan instan yang ukuran 65 ml, dan yang terakhir di sini aku pakai SP atau pengembang. Di sini aku pakai 2 sendok teh munjung seperti ini ya guys. Oke, sekarang aku mau siapkan baskom, lalu mau aku masukkan semua bahan-bahan yang tadi sudah aku siapkan. Ada gula pasir, tepung terigu, ada SP, vanili bubuk, telur, dan juga santan instan. Nah, ini aku pakai teknik all in one ya guys. Jadi semua bahan dimasukkan dan langsung di mixer. Nah, untuk santan cairnya di sini aku peroleh dari 1 saset santan instan yang ukuran 65 ml, dan aku tambahkan air sampai airnya ini mencapai 450 ml atau sampai 500 ml. Nah, untuk airnya ini pokoknya aku pakai pertama itu 450 ml dulu. Nanti kalau misalkan masih kental banget baru dimasukkan lagi untuk yang 50 ml-nya. Tapi kalau misalkan yang 450 ml ini kekentalannya udah pas, jadi kalian nggak usah masukkan yang 50 ml lagi ya guys. Pokoknya sesuaikan aja dengan terigu yang kalian pakai ya. Nah, ini akan aku mixer sampai benar-benar putih, kental, dan berjejak selama kurang lebih 10 sampai 15 menit ya guys. Nah, kalau udah seperti ini tuh udah putih, kental, dan berjejak banget. Dan sekarang mau aku matikan dulu untuk mixernya dan mau aku bagi-bagi untuk warnanya. Nah, di sini aku mau pakai motif seperti semangka gitu. Jadi ini udah aku siapkan warna putih, warna hijau, dan juga warna merah tua. Nah, untuk warna merah tuanya ini mau aku masukkan meses yang tadi sudah aku siapkan ya guys. Ini aku pakai 1 saset aja, dan ini mau aku mixer pakai kecepatan yang paling rendah aja, pokoknya sampai tercampur. Nah, untuk adonan yang warna putihnya tadi tuh aku pakai sedikit aja, terus yang warna hijaunya itu aku pakai 2 kali lipat dari yang warna putih, dan sisa adonan yang paling banyak ini aku pakai pewarna merah tua yang aku campur dengan meses ya guys. Oke, sekarang aku sudah siapkan cetakan bolu kukus mekar dan sudah aku alasi juga dengan kertas bolu mekarnya. Untuk cetakan bolu kukus mekarnya di sini aku pakai yang paling kecil gitu ya guys. Nah, sekarang yang pertama aku mau masukkan dulu untuk adonan yang berwarna merah tuanya. Ini akan aku isi sampai 3/4 dari cetakan bolu kukusnya ya guys. Tapi kalau kalian mau ngisi 3/4 lebih juga boleh ya guys. Cuma nanti kan mau ditambahin sama yang warna putih dan juga yang warna hijau. Jadi menurut aku jangan terlalu penuh-penuh banget. Nah, selanjutnya sekarang akan aku kasih untuk adonan yang warna putihnya ini ya guys. Ini kita taruh sedikit aja seperti ini, membentuk lingkaran aja, nggak apa-apa kayak gini, atau mau di fullin juga boleh. Selanjutnya yang paling atas mau aku kasih warna hijau yang tadi sudah disiapkan ya. Ini kita akan isi sampai penuh ya guys. Pokoknya kalau ngisi bolu kukus mekar ini harus sampai penuh biar nanti tuh mekarnya bagus gitu ya guys. Oke, sekarang udah selesai dan aku mau ngukus dulu untuk bolu kukus mekarnya. Ini dipastikan untuk kukusannya harus benar-benar panas ya guys, sudah mendidih banget. Jadi tinggal dimasukin untuk si cetakan bolu kukus mekarnya ini. Dan ini akan aku kukus selama 15 menit di api paling besar di kompor kalian ya. Nah, setelah 15 menit ini dia bolu kukus mekarnya udah jadi, dan ini tuh benar-benar mekar banget, nggak ada yang bantet sama sekali. Kalian bisa lihat ya guys, ini tuh mekar dengan sempurna. Sekarang mau aku angkat dulu dari kukusannya dan mau langsung aku keluarkan dari cetakannya kayak gini. Nah, ini tuh kalau menurut aku harus panas-panas langsung dikeluarin dari cetakannya ya guys, biar nanti tuh si kertas yang bawahnya itu nggak basah gitu loh. Ini dia bolu kukus mekarnya udah jadi semuanya. Dari satu resep ini aku menghasilkan sekitar 75 piece bolu kukus mekar pakai cetakan yang kecil kayak gini ya guys. Tapi kalau kalian pakai cetakan yang lebih besar, mungkin itu hasilnya akan kurang dari 70 piece. Dan untuk harga jualnya kalian bisa sesuaikan aja dengan modal yang kalian keluarkan, dan juga besar kecilnya
kue yang kalian buat. Oke guys, lanjut lagi. Sekarang aku mau susunin kuenya ini ke dalam mika yang udah aku siapkan. Ini mikanya itu yang kotak dan yang paling besar gitu ya guys. Oke, yang pertama mau aku susun itu kue Putri Ayu dulu ya guys. Nah, ini untuk satu mika itu aku isinya sekitar 55 piece Putri Ayu. Jadi untuk satu resep yang tadi kita buat itu ngepas banget ya guys untuk satu mika ini, dan gak ada lebihnya sama sekali. Sambil aku nyusunin kue Putri Ayunya ke dalam mika, boleh dong nih kalian tulis di kolom komentar kalian lagi pada ngapain pas nontonin video aku kali ini ya. Oh iya, buat kalian yang baru nemuin channel YouTube aku, salam kenal ya guys. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan setiap kali aku upload video terbaru. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol like, komen, dan juga share ke sosial media yang kalian punya ya. Dan buat kalian yang udah subscribe, udah like, dan udah komen positif, aku ucapkan terima kasih banyak ya guys. Nah, gak kerasa kan untuk nyusunin kue Putri Ayunya ini udah selesai. Sekarang lanjut, aku mau susun untuk bolu kukus mekarnya. Nah, untuk satu mika ini aku isi sekitar 55 piece untuk bolu kukus mekar ya guys. Jadi untuk satu resep yang tadi kita buat, kita kan dapat 75 piece. Nah, untuk satu mikanya ini kita isi 55 piece, jadi masih ada sisa sekitar 20 piece lagi. Nanti mau aku kasih lebihan untuk yang pesennya, dan juga aku mau sisain sedikit untuk aku cobain di rumah. Oh iya, dari tadi tuh aku belum kasih tahu harganya ke kalian ya. Jadi untuk harga per piece-nya ini aku kasih harga 1.250 atau 5.000 itu 4 piece ya guys. Tapi itu belum termasuk untuk harga mikanya. Dan untuk harga mikanya di tempat aku yang kotak kayak gini tuh harganya Rp3.000. Nah, untuk satu mikanya itu kan masing-masing 55 piece ya guys. Jadi untuk totalnya itu 110 piece, dan ditambah untuk mikanya itu 3.000 jadi 6.000. Jadi totalnya itu 143.500. Atau kalau untuk harga jual kalian bisa sesuaikan aja dengan harga modal yang kalian keluarkan di tempat kalian masing-masing ya. Oke guys, yang terakhir di sini aku mau pasangin dulu untuk stiker jualan aku ya. Jadi biar nanti tuh kuenya makin cantik gitu loh guys. Ini dia orderan aku hari ini, ada kue Putri Ayu 1 mika dan juga bolu kukus mekar 1 mika. Dan sekarang mau langsung aku anterin ke customer aku ya. Oke guys, segitu dulu aja video dari aku kali ini ya. Semoga video yang aku bagikan ini bisa bermanfaat untuk kalian. Selamat mencobanya di rumah dan semoga berhasil ya. Kita akan sambung lagi di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.